Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kubur itu adalah tempat akhirat yang pertama yang kita akan singgahi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi ikhtiyaril buq'ati lid-dafni. Bab artinya pembahasan, ma jaa fi tentang ikhtiyaril buq'ati, memilih. Ikhtiar itu artinya memilih, bukan usaha ya. Kita kan di dalam bahasa Indonesia sering harus ikhtiar. Nah, ikhtiar itu bukan usaha tetapi memilih. Al buq'ati itu tempat. Buq'ah jamaknya biqa. Nanti muncul kata baqi. Lid dafni. Dafni itu artinya penguburan. Jadi kata penguburan itu menggunakan kata dafnun, dafana, yadfanu, dafnun. Bukan qabara, yakburu, qabron kan bukan. Tapi tempat kuburan itu namanya kubur, maqabir. Jadi pada kesempatan malam ini yang akan jadi tema pembahasan kita adalah memilih tempat penguburan. Kira-kira tempat penguburan yang ideal buat kita itu di mana? Ini yang nanti akan dibahas di dalam pembahasan kitab ini. Yang pertama, penulis menghadirkan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Rawa itu artinya meriwayatkan, menarasikan, menceritakan. Maka dari kata rawa muncul kata riwayat. Riwayat itu artinya narasi, cerita. Siapa yang meriwayatkan? Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni ini adalah salah seorang imam hadis. Dan beliau juga termasuk ulama yang sangat soleh. Dan beliau ini lahir di kota Qutn, maka disebut dengan Qutni. Qutnun itu artinya kapas. Qatton kan ada al-qatton, itu penjual kapas. Di mana tuh Qutnun? Qutnun itu artinya kapas, satu tempat di kota Baghdad. Jadi tempat peradaban Islam itu salah satunya adalah Baghdad. Makanya Baghdad itu atau Irak itu banyak para ulama-ulama besar. Bahkan Imam Syafi'i pun pernah berkunjung ke Baghdad. Karena di Baghdad atau di Irak itu ada salah satu aliran namanya aliran Ahlur Ra'yi. Kalau di Madinah dan Mekah Ahlul Hadis. Imam Syafi'i ini, beliau ini Ahlul Hadis, tapi pada saat ketika di Irak dia mengambil ilmu Ahlur Ra'yi. Ahlur Ra'yi itu artinya pakai nalar, otak. Makanya Imam Syafi'i itu menjembatani dua kecenderungan, Ahlul Hadis, Ahlur Ra'yi. Dan ini yang lebih cocok. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad itu hadis oriented. Kalau nggak ada hadis, dia nggak akan mengungkapkan satu fatwa. Kalau Imam Abu Hanifah, ra'yun. Bukan berarti ninggalin hadis. Kenapa? Karena di Baghdad, di Irak itu kota metropolis. Sementara jarak antara Irak dengan Madinah itu jauh. Sehingga hadis itu membutuhkan jarak. Sampai ke Irak biasanya banyak terjadi pemalsuan hadis. Maka mereka lebih hati-hati.
Nah, Imam Syafi'i itu dia punya keilmuan menggabungkan dua kecenderungan ini. Itu kalau kita belajar sejarah dari para imam madhab. Rawad Daruqutni rahimahullah, Imam Daruqutni beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man zara qabri, man siapa, zara yazuru ziarah, berziarah, qabri kuburku, au qala, atau Rasul mengatakan, man zarani, barang siapa yang menziarahi aku, kuntu lahu, maka aku, kata Nabi, lahu, kepada orang yang menziarahiku, syahidan, akan menjadi saksi, wa syafi'an, akan memberikan syafaat. Jadi kalau kita pergi ke Madinah misalnya, jangan lupa kita ziarah ke makam Nabi. Kalau kita ziarah ke makam Nabi, maka Nabi nanti akan jadi saksi buat kita, dan Nabi nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Dan ingat, syafaat ini penting. Pada saat ketika kita di hari akhirat, yang kita minta nanti adalah syafaat Rasulullah. Karena syafaat Rasulullah itu membebaskan kita dari neraka itu. Makanya salah satu yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah berdasarkan hadis ini adalah ziarah ke makam Rasul. Di sini dikatakan bisa ziarah ke kuburku atau menziarahiku. Berarti Nabi itu sebenarnya enggak mati gitu. Nabi itu cuma pindah alam. Tetapi Nabi itu akan datang. Makanya pada saat ketika kita maulid Nabi itu, pada mahalul qiyam, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi datang kepada kita. Maka kita berdiri ta'ziman wa takriman din Nabi, untuk menghormati Nabi. Wa man mata, kata Nabi, barang siapa yang meninggal fi ahadil haramain, di salah satu tanah haram, apakah itu Mekah dan Madinah, ba'asahullahu, Allah akan bangkitkan dia. Ba'asa, membangkitkan. Ba'as. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, minal aminin, dibangkitkan dalam keadaan aman. Karena nanti pada saat ketika kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan itu. Di mana? Padang mahsyar. Makanya disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Nah, pada saat berada di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kita. Anda bisa bayangkan panasnya. Kita nggak pakai sandal. Berdesak-desakan di situ. Anda bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman, banyak ngumpul semua itu. Dan tidak berpakaian kan. Nah, disitulah yang disebut dengan musibah besar. Makanya kata Nabi, di antara mereka itu yang dapat naungan dari Allah tuh 7 kelompok. Yauma la dhilla illa dhillu. Pada saat ketika hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah, salah satunya orang yang selalu aktif di masjid itu tuh. Berbuat itu. Tapi bukan berbuat nyari duit ya, tapi berbuat karena Allah itu. Kalau nyari duit ya lain cerita itu. Marbut namanya, marbut. Makanya disebut dengan marbut, terikat hatinya. Itu salah satunya. Tapi masih banyak, ada 7. Saya nggak perlu sebutkan, nanti bisa dicari hadisnya. Jadi kalau kita meninggal di salah satu tanah haram, maka Allah akan bangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan atau termasuk kelompok-kelompok yang aman. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, man zarani, barang siapa yang menziarahiku ba'da mamati, kata Nabi, setelah wafatku, faka'annama zarani fi hayati, seolah-olah dia menziarahiku di dalam hidupku. Kenapa? Ai li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayyun fi qabrihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, hidup, fi qabrihi, di dalam kuburnya.
Jadi keliru kalau kita mengatakan Nabi itu meninggal dalam pengertian seperti orang meninggal selesai, tapi Nabi tetap hidup. Makanya Nabi banyak membantu. Bahkan para wali-wali itu ketika dia meninggal, dia masih lebih banyak membantu orang-orang yang masih hidup. Jangan kalian anggap para waliku itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Tetapi mereka itu di sisi Allah hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita kalau bisa meskipun sekali seumur hidup berziarahlah ke makam Rasulullah SAW. Sekali seumur hidup. Melalui apa? Bisa melalui ibadah umroh, bisa melalui ibadah haji, ataupun mungkin ziarah biasa aja. Tapi biasanya nggak mungkin orang ziarah biasa kan, pasti dia umroh. Karena banyak para pejabat-pejabat Kementerian Agama itu kalau dapat tugas ke Saudi Arabia, pasti dia umroh. Saya ingat dulu ketemu dengan Dirjen Sekjen, Sekretaris Jenderal Kemenak. Kebetulan saya punya dosen waktu di Surabaya itu. Ketemu dia. Padahal dia perjalanan dinas, tapi dia ketemunya di umroh. Dia kaget, saya juga kaget kan. Kenapa? Karena dosen saya yang kebetulan dia diamanahkan menjadi Sekretaris Jenderal Kemenak. Dulu namanya Profesor Nur Syam dari Surabaya. Nah, kita lanjutkan. Warawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ursila, diutus. Siapa yang diutus? Malakul mauti, malaikat kematian. Diutus kemana? Ila Musa alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Falamma ja'ahu, ketika malaikat kematian itu mendatangi Nabi Musa, sokkahu, sokka itu memukul, menampar, memukul. Sokkahu, Nabi Musa memukul malaikat Israel. Faqa'a ainahu, sampai mata dari malaikat Israel itu keluar. Berarti Nabi Musa itu nabi yang kuat tuh. Dan itu diceritakan di dalam Quran. Nabi Musa itu mukul orang aja sampai mati tuh. Sampai jadi kejar-kejar tuh. Dan waktu dia membantu dua putri Nabi Syuaib untuk memberikan minum, ya kan, kepada ternaknya, yang saat itu sumur yang satu penuh dengan orang, sumur yang satu ditutup batu besar yang nggak bisa diangkat oleh 1, 2, 3 orang. Mereka nggak lari ke sini karena tertutup, mereka nggak bisa angkat. Nabi Musa angkat tuh Pak, batu itu sendirian dia. Baru memberikan minum kepada ternaknya kedua putri Nabi Syuaib. Berarti Nabi Musa itu kuat, orangnya kuat. Tapi hatinya lembut. Kenapa dia lembut? Karena meskipun dia banyak dibantah, pembangkangan dari Bani Israel, tapi Nabi Musa masih maafin, masih minta sama Allah. Makanya perjuangan Nabi Musa itu berat, yang dihadapi raja yang paling jahat dan dia punya pengikut yang paling membangkang. Itu berat. Kalau pengikutnya patuh enak, tapi kalau pengikutnya pembangkang, udah diberikan bukti kenabian Nabi Musa, mujizat Nabi Musa, sampai 9 ayatin bayinat, 9 tuh bukti dihadirkan. Tapi tetap aja mereka membangkang karena apa? Karena penyakit hati. Pertama hasad, iri hati. Kedua sombong. Yang ketiga rakus. Rakus itu artinya materi oriented. Orientasinya materi. Makanya jangan heran kalau para ulama-ulama Bani Israel itu suka ngambil duit tuh. Kenapa? Pokoknya dia pada saat ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka khawatir Nabi ini nanti akan mematikan usahanya. Makanya mereka fitnah dan seterusnya. Mereka ingkari. Nah, Nabi Musa, dia pukul tuh malaikat Israel. Keluar matanya malaikat Israel. Faraja'a ila rabbihi.
malaikat Israel kembali kepada Allah. Ngadu dia. Ternyata malaikat Israel juga ngadu juga sama Allah. Faqala, dia ngadu sama Allah, ya Rabb, wahai Allah, arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Engkau mengutus aku ila abdin kepada seorang hambamu la yuridul mauta, yang tidak ingin mati. Padahal malaikat Israel diutus Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Musa. Qala, kata Allah kepada malaikat Israel, faraddallahu alaihi ainahu, maka Allah kemudian mengembalikan alaihi kepada malaikat Israel apa? Ainahu, matanya. Wa qala, lalu kemudian Allah berkata, irji, kembalilah kepada Musa. Fakul, katakan, lahu, kepadanya, kepada Nabi Musa. Apa? Yada'u yadahu ala matni jildi saurin. Supaya Nabi Musa, yada'u, dari wado'a, yada'u, meletakkan. Wado'a, itu meletakkan. Yada'u, meletakkan apa? Yadahu, apa yadahu? Tangannya. Yadun. Ala, di atas, matni, permukaan, jildi, kulit, saurin, kerbau. Jadi ditaruh di permukaan kulit kerbau. Falahu, kata Allah, Nabi Musa, falahu, baginya, bikulli sya'ratin ghattat yaduhu, atau ghattat yadahu, dengan setiap rambut yang menutupi tangannya, tuh, setiap satu helai rambut yang menutupi tangannya, maka Nabi Musa mendapatkan umur tambahan 1 tahun. Tapi dengan tangannya kan nggak banyak tuh. Tuh, pegang gini. Kira-kira apa? Ada 60 dapat ya. Misalnya 60, berarti 60 tahun dapat jatah umur. Qala, kata Musa, ya Rabb, summa mah. Wahai Allah, kemudian mah. Nah, ini mah ini jarang nih di dalam bahasa Arab. Mah itu artinya famaza af'al. Mah. Apa yang saya lakukan setelah itu? Kalau saya dapat jatah umur yang banyak itu, apa yang saya lakukan? Summal maut. Kemudian kau mati. Apa kata Musa? Qala la fal'an. Kalau begitu enggak usahlah. Cabut aja nyawa saya sekarang, fal'an. Fasa'alallahu, tapi Nabi Musa minta sama Allah, ini enaknya jadi nabi. Minta matinya pun masih minta. Request dia. Kalau kita nggak bisa request. Apa dia minta? Ayyudniyahu minal ardil muqaddasati ramya hajar. Dia minta sama Allah agar kematiannya itu didekatkan dengan al-ardil muqaddasa, tanah yang suci, ramya hajar. Yang jaraknya itu 1 lemparan batu. Jadi tanah sucinya di mana itu? Di mana di sini? Palestina. Disebut dengan ardul muqaddasah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian berkata, karena yang cerita ini kan Rasul nih. Rasul mengatakan, lau kuntu thamma, kalau seandainya aku ada di sana, sama itu di sana. Lau kuntu hunaka, kalau saya ada di sana, la araitukum, saya akan perlihatkan kepada kalian. Apa tuh? Qabrahu, kuburnya Nabi Musa. Tapi kan jaraknya jauh. Nabi Muhammad SAW ada di Madinah, Nabi Musa ada di mana? Di Palestina kan? Atau di Mesir. Kan Mesir itu yang disebut ini bukan Palestina ya, Bukit Sinai. Bukit Sinai. Bukit Sinai itu Ardul Muqaddasah juga, termasuk tanah yang suci. Di mana tuh kata Nabi? Ila janibit tariqi tahtal kathibil ahmar. Ila janib itu di sebelah jalan, di bawah pasir yang berwarna merah. Kita nggak bisa tahu di mana, yang tahu Nabi. Kata Nabi mengatakan, kalau saya ada di sana, saya perlihatkan kepada kalian kuburnya. Berarti Nabi tahu di mana kuburnya Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel tidak tahu kuburnya Nabi Musa di mana. Sampai sekarang mereka masih mencari. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, jaa
malakul mauti ila Musa alaihi salatu wassalam. Datang malaikat maut ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala lahu, dia berkata, ajib rabbaka, jawab, penuhi panggilan Tuhanmu. Falatama Musa aina malakil mauti fafaqaha. Kemudian Nabi Musa, latoma sama dengan sokka. Apa artinya itu? Memukul. Jadi kata bahasa Arab memukul tuh banyak tuh. Doroba, mukulnya biasa aja tuh doroba. Tapi kalau sokka, mukulnya sampai keluar matanya tuh. Itu sokka. Latoma sama tuh. Jadi bahasa Arab mukul aja ada 3 kata ini. Falatama Musa, Nabi Musa memukul. Apa yang dipukul? Aina malakil mauti, matanya malaikat maut. Fafaqaha. Kemudian mata itu keluar tuh. Nah, hadis ini juga nanti diperselisihkan. Maksudnya gimana? Warawa Al-Hakim At-Tirmizi, Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau meriwayatkan marfu'an, hadisnya marfu', anna malakal mauti kana ya'tin nasa yanan. Kata Nabi, malaikat maut itu datang kepada orang untuk mencabut nyawanya, yanan. Bisa dilihat langsung. Maksudnya bisa dilihat mata. Ainan, yanan. Hatta ja'a Musa, sampai datang Musa, falatomahu, kemudian memukulnya, fafaqa ainahu, lalu mengeluarkan matanya, maka fasara ya'tin nasa ba'da dzalika khafiyatan. Maka kemudian malaikat maut datang kepada manusia setelah itu dalam keadaan sembunyi. Enggak lagi kelihatan. Mungkin kalau mau datang ke Bang Untung bisa dipukul nih Bang Untung. Keluar matanya nanti. Makanya datangnya diam-diam itu. Khafiyah, dalam keadaan tidak terlihat mata. Nah, ini kemudian diberikan penafsiran oleh para ulama. Karena ini penting nih. Masa malaikat maut dipukul Nabi Musa sampai seperti itu? Kira-kira logis nggak? Para ulama memberikan penafsiran. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, wa innama faqa'a Musa aina malakil mauti biiznin min rabbih azza wa jalla li'annahu ma'sum. Musa mengeluarkan matanya malaikat maut itu biiznin, dengan izin, min rabbih, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan nggak terjadi. Li'annahu ma'sum, karena Nabi Musa itu maksum. Maksum itu artinya apa? Apa maksum? Maksum itu terjaga dari dosa. Para nabi itu nggak mungkin berdosa. Kalaupun dia melakukan kesalahan misalnya langsung ditegur. Jadi nggak ada dosanya. Walidzalika, oleh karena itu, lam yu'atibuhu Allahu ala dzalik. Allah tidak memberikan sanksi kepada Musa ala dzalik, terhadap perbuatan itu. Wallahu a'lam. Saya teruskan ya. Ustaz Amin sampai situ doang dia baca. Hah? Enggak baca tahlil kan? Tahlil juga. Oh. Saya teruskan lagi ya sampai selesai ini. Warawa Tirmidzi wa ghairuhu bi isnadin sahihin marfu'an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi serta imam lain dengan sanad yang sahih marfu', man istata'a ayyamuta bil madinati, barang siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, falyamut biha, maka hendaklah dia meninggal di kota Madinah. Fa inni asfa'u liman mata biha, karena saya akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya kita misalnya pergi ke Madinah lalu kemudian sakit, maka kita bersabar saja sampai di sana. Ketika sampai di sana kemudian meninggal, nah disitulah kemudian dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW.
Tapi jangan kita datang kemudian supaya mati di Madinah, bukan. Maksudnya kalau kita sudah di sana, kemudian sakit, bersabar sampai kemudian Allah wafatkan, maka itu adalah satu hal yang sangat keberuntungan buat kita. Di dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis Imam Nawawi dikatakan yustahabu talabul mauti fi baladin syarif, disunnahkan meminta kematian itu di tanah yang mulia atau suci. Jadi kalau seandainya, tapi saya nggak yakin, kita berdoa ini pas pergi haji atau pergi umroh, ya Allah wafatkan saya di sana, repot nanti. Pas sampai di sana nggak kembali lagi. Tapi kita minta sama Allah wafatkan di tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir karena ada tahlil ya, tahlilan, maka untuk pengajian kita selesaikan sampai di sini. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.